menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dengan batal demi hukum ini apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Kalau buat mereka itu kemenangan itu hak mereka, ya. Bahwa untuk sementara kan begitu. Tapi kalau sudah masuk dalam pengadilan yang pokok perkara, ini kan sudah masuk pokok perkara. Nah, putusan sela ini hanya memberhentikan sebentar terhadap kecacatan daripada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim menerima eksepsi Fauzia Tiasuma, dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Apakah ini akhir dari perkara atau hanya jeda sebelum pertarungan hukum kembali membara? Kita bahas malam ini pemirsa bersama saya Aya Nufus. Inilah Interupsi. Seperti biasa, Interupsi selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Di sebelah kiri saya, jas berwarna coklat, ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya, Bang ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Ada Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Kita kembar ya Bang ya. Siap, malam Mbak Aya. Terima kasih sudah hadir. Bang Al-Qadiri, Selamat pemirsa. malam. Dan juga di sebelah kanan saya sudah ada Abdullah Al-Katiri, pengacara Fauzia Tiasuma. Terima kasih Bang sudah hadir, dan pastinya ada Dr. Tifa sendiri yang sudah hadir di studio Interupsi. Terima kasih. Saya langsung saja, tidak usah berlama-lama karena baru beberapa jam eksepsi Anda dikabulkan. Udah muncul drama katanya abu-abu begitu ya terkait dengan hasil sidang hari ini. Kalau menurut Anda eksepsi dikabulkan ini good news atau bad news, Dok? Ya, semuanya begini ya. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika saya mendengarkan, saya menyimak pada saat hakim menyampaikan apa yang beliau sampaikan pada saat itu, ya pikiran saya kan selalu pada aspek mitigasi risiko. Artinya risikonya itu kan bisa diterima, bisa ditolak. Dua-duanya kan risiko. Kalau diterima risikonya apa, kemudian kalau ditolak risikonya apa. Dan seperti biasanya karena saya ini adalah yang terbiasa konteksnya itu dalam konteks penelitian ya, saya selalu berpikir pada posisi prediksi. Worst skenario-nya apa, seperti itu. Worst skenario-nya ya sidang, kan begitu kan. Ya sudah, jalankan, memang karena sudah masuk dalam tahapan sidang, ya sudah jalankan saja sidang. Dan kami kan senang sekali andai kata misalnya worst skenario terjadi ya, karena sudah berhari-hari ya Pak Al-Katiri ya. Berhari-hari sejak kami menerima tumpukan BAP itu sekitar mungkin lebih dari 10.000 halaman kita sudah pelajari sama-sama, dan kita sangat bersemangat andai kata sidang memang berjalan gitu ya. Tetapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal yang lain. Jadi eksepsi kami diterima, ya sudah gitu. Jadi kalau ketika eksepsi kami diterima, ya saya akan berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri, karena ada 9 sidang yang akan berjalan kan terkait dengan ijazah ini ya. Kemungkinan besar saya akan dihadirkan seperti CLS waktu di Solo sebagai ahli, maka saya sudah mempersiapkan diri ya. Jadi 709 dokumen ini kan kami sama-sama sudah pelajari selama 1 tahun.
kurang lebih 449 hari ya sejak tanggal 30 April 2020. Jadi saya bersama dengan para advokat kami sudah lebih dari siap sebetulnya untuk sidang. Tetapi ya Allah menghendaki bahwa pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Karena ada yang saya sudah data ya, beberapa request, ada 9 sidang yang akan berlangsung yang terkait dengan ijazah ini. Jadi Bang Rifai itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya. Di Barreskrim kami juga sudah mendengar bahwa ada laporan polisi yang memang sudah akan diproses ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga. Nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda, eksepsi dikabulkan? Iya tentu saja. Tentu saja. Anda selalu menerima ya apapun itu. Saya selalu sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, saya akan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Kalau eksepsi ini ditolak, saya akan mengucapkan bismillah. Oke. Dan yang terjadi, saya mengucapkan alhamdulillah. Oke, Mbak Rifai, sepertinya Anda sangat sibuk nih ke depannya. Iya. Ya, kembali lagi sebenarnya kenapa pilihan perkara pidana ini, karena memang kami melihatnya disinilah bisa dilakukan pengujian secara material. Sementara kalau gugatan-gugatan perdata, CLS seperti yang sudah ya, pertama di banyak putusan justru dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap ini kompetensi petun misalnya begitu. Kedua, kalaupun masuk, memang itu perkaranya hanya periksa secara formal. Itulah perbedaannya perkara perdata tun dibandingkan dengan perkara pidana. Jadi memang Pak Jokowi sendiri juga waktu membuat laporan dulu kan boleh dibilang beliau sendiri sangat prihatin. Artinya terpaksa menggunakan upaya hukum ini. Tapi di satu sisi beliau juga sudah menyatakan beliau hanya ingin diuji soal keaslian ijazah gitu ya. Nah terkait dengan misalnya pun terbukti, beliau akan menyatakan di sidang akan memaafkan dan juga misalnya kalau sampai juga harus dinyatakan bersalah, beliau akan memohonkan agar dimaafkan, dan kalau misalnya pun harus dihukum yang seringan-ringan ataupun dengan putusan yang tidak bersifat pemidanaan, tidak bisa penjara. Jadi sekali lagi nggak ada maksud untuk mempidanakan atau apapun, lebih kepada forum yang bisa menguji material hanya itu. Nah, terus kedua, sebenarnya ada satu hal, kalau memang kita nggak lanjut, ada satu hal juga yang menarik nih. Saya men-challenge lagi Bu Tifa nih. Apakah mungkin kita gunakan saja RJ Bu? Jadi kalau RJ itu kan mungkin win-win gitu ya. Mumpung ini barang sudah kembali lagi ke penuntutan, dan kalau bicara penuntutan dan penyidikan kan kita menggunakan KUHP lama. Di pasal kepelihan dan pasal KUHP lama. Kenapa harus RJ Bang? Karena sudah dikatakan oleh Dr. Tifa akan berjuang. Karena kalau RJ dia sepakat. Oke. Sepakat kedua belah pihak dan win-win. Dan saya pastikan itu akan berhenti. Anda mau RJ? Karena dimungkinkan RJ di tahap penuntutan loh ya. Beda RJ di persidangan ya. Oh beda ya? Jadi kalau di penuntutan selesai dia tidak akan maju sidang. Oke, gimana tanggapan Anda dokter? Gini ya, saya tuh sejak 29 Januari 2025 tuh sibuk sekali menerima permintaan RJ ya. Mulai dari teman-teman Mas Ade, bahkan dilakukan di Polda, dilakukan maunya ketemu di restoran, kemudian juga berkali-kali ya. Pak Alkatiri ya, kita berdua sibuk sekali menerima permintaan RJ. Salah satunya Bang Ade itu? Enggak. Oh enggak ya? Timnya Ade? Enggak Bang Ade, enggak. Bang Ade baik. Oke. Ya itu, lalu kemudian tahapan setelah para teman-temannya Bang Ade ini udah selesai, lalu kemudian ketika kita pelimpahan itu juga kejaksaan juga menawarkan kepada kami untuk RJ. Lalu kemudian setelah kami mengikuti sidang, pada sidang perdana juga hakim menawarkan RJ, dan berkali-kali juga kami sampaikan kami menolak RJ itu. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf ya. Karena apa? Bukti-bukti ini ya, 709 dokumen ini itu sudah kami pelajari. Justru saya selalu bilang, selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu kepada persidangan, karena beliau jangan lupa
beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2.000 lebih pertanyaan. Lalu jika persidangan ini dihentikan, Pak Jokowi tidak hadir, bagaimana Anda melihat ini? Ya, Pak Jokowi harus siap-siap juga karena 9 tuntutan laporan yang sudah kita juga dengarkan dari beberapa pihak itu nggak melulu perdata, nggak melulu citizen lawsuit ya, ada beberapa pidana juga gitu ya. Jadi saya pun juga udah siap-siap untuk menjadi ahli. Dan tentu saja saya akan memberikan yang terbenar, saya akan memberikan yang teradil, saya akan memberikan yang terjujur, terutama dalam hal posisi saya untuk memberikan penjelasan scientific base terkait dengan 709 dokumen. Oke. Ya. Boleh saya lanjut nggak? Oke, boleh. Saya mau tanya tanggapan Bang Adi dulu sedikit. Boleh, silakan. Meskipun nanti apabila memang persidangan ini berhenti begitu ya, Pak Jokowi juga tetap harus siap-siap karena masih ada 9 yang sudah, persidangan lagi yang harus dihadapi. Bukan saya ya, tapi kan saya saya udah berkali-kali sampaikan. Kalau TIFA sampai sidang akan muncul TIFA 1, TIFA 2, TIFA 3, TIFA 4, TIFA, dan ini udah terjadi. Oke, silakan tanggapannya Bang Adi. Ya, Mbak ya, kalau kita berbicara terkait sidang, tentunya itu adalah konsekuensi bagi Pak Jokowi ketika melaporkan, tentu dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup untuk mengikuti itu. Tetapi kalau dikatakan ada 2.000 pertanyaan dan lain sebagainya, kan tidak begitu prakteknya. Bahwa semua pertanyaan itu harus dijawab dalam peradilan, itu kan bisa keberatan juga. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. Apakah ini berhenti? Ketika kemudian ada interupsi. Iya, Saya Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara sebagai dokter. Bu Tifa, saya biar saya jelaskan dulu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Yang dituding-tuding, Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau, didatangin di kuburan, ya kan? Sejak berbulan-bulan sampai marwah keluarga pun dibawa-bawa sama harus kasihan kepada Pak Jokowi Dodo. Jadi kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah lansia. Pak Jokowi Dodo yang kita kasihani, yang kita kasihani justru ibu yang kita kasihani. Sudah bukan advokatnya Pak Jokowi Dodo. Beliau karena ibu yang harus sebenarnya konsentrasi dan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Lihat aja nanti. Artinya begini Mbak ya, dengan Bang Rifai aja yang advokat langsung dari Pak Jokowi. Bahwa kemudian persoalan ini tentu masih ada pasal yang pengen manggung terus kan orang ini Pak Bang. Diperbaiki nggak atau tidak? Ya kan? Bang Ade, bagaimana Anda yakin bahwa Pak Jokowi ini siap? Siap. Karena di beberapa perjumpaan kami sama Pak Jokowi, kita selalu mendiskusikan hal tersebut bahwa tidak ada masalah. Concern dari Dr. Tifa terkait dengan kesehatan beliau seperti apa Bang Ade? Pak Jokowi sekarang 99% sehat, udah pulih. Oke. Interupsi. Oke, baik, silakan Bang. Enggak, tadi tertarik masalah pertanyaan yang mau 1.000 mau. Pertanyaan hakim tidak bisa membatasi, itu hak. Kalau emang belum selesai, kami pernah menanyain satu orang itu berhari-hari. Karena belum selesai, minggu depan datang lagi. Itu pernah. Jadi bukan mengancam ya. Ini berdasarkan pengalaman. Ya, kemudian seperti contohnya putusan tadi itu kan membuktikan bahwa di situ itu Bu Tifa ini benar. Secara formil ya minimal. Ya kan? Dan secara moral juga gitu loh. Dakwaan itu bukan pembuktian benar atau salah, Bang. Bang Al-Kartiri interupsi sebentar. Bang Al-Kartiri jangan ngomong seolah-olah putusan setelah itu adalah penyelesaian perkara tidak bersalah. Putusan akhirnya itu dakwaan yang dinilai oleh hakim bahwa itu obskur atau tidak jelas. Batal demi hukum itu ngerti nggak? Batal demi hukum itu sudah dijelaskan bahwa aturan itu karena adanya dianggap tidak ada transformasi antara KUHP lama ke KUHP baru, sehingga tentu disinilah kecermatan putusan akhir daripada hakim itu. Tanya Mbak Rifa ini yang datang adalah batal demi hukum. Apa artinya? Dianggap tidak ada itu dakwaan. Nggak ada. Batal demi hukum. Berarti JPU juga tidak bisa melakukan revisi terhadap hal ini. Secara formil
dan moral ini benar. Oke. Tapi bukan berarti apa ya? Kan konteksnya Tapi beliau pada ini surat tetap dakwaan meyakini. Bang Al-Katiri. Beliau ini tetap Interupsi. meyakini Kan itu bahwa konteksnya memang pada surat dakwaan. khususnya pada foto itu bermasalah. Yang Oke. dikatakan Bukan batal, berarti dengan tetapi adanya bukan ini masuk pada selesai. pokok perkara dan Ya. pembuktian, Ya. gitu Itu loh. kan Kita juga harus memberikan pembelajaran faktanya kan hukum tidak kepada sampai masyarakat. pokok gitu. perkara. Bagaimana fakta hukumnya Bang Rifai? Oke, jadi pertama sebagai sesama rekan sejawat, saya perlu mengapresiasi Bang Al-Katiri Iya. dan tim. Oke. Karena sebagai pengacara, Bu Dokter, beliau berhasil mengkoreksi dakwaan jaksa. Oke. Itu perlu kita apresiasi. Inilah fungsi pengacara melakukan check and balances terhadap penegakan hukum yang berjalan. Oke. Sekalipun kami dalam posisi berbeda, kami tetap harus mengapresiasi. Oke. Dan kami menghargai betul putusan pengadilan ini sebagai bentuk koreksi agar kedepannya dakwaan ini bisa disempurnakan. Oke, berarti Anda setuju Sejujurnya- bahwa ini cacat ya? Memang saya melihat ada persoalan penggunaan delik yang sama. Oke, ya. delik kita akan bahas lengkapnya pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi.